Bangkitnya Dataran Hitam Bab 1091 Perbaikan. Saat Abi membuka matanya, sesaat dia seperti melihat dunia baru di hadapannya. Ratu ini merasa seolah-olah sudah lama hidup dalam kegelapan, dan kini dia akhirnya bisa melihat sekilas keindahan dunia ini. Saat kotoran di kulitnya terbakar akibat tindakan tidak sadar wanita ini, dia melayang dan mencoba memahami dengan tepat cara kerjanya. Seolah-olah aku secara tidak sadar dapat mengubah karakteristik tubuhku untuk menolak gravitasi. Dia melihat ke bawah ke tangannya dan merasa seperti benang hukum melingkari tubuhnya. Tidak, sebenarnya aku menghubungkan hukum di tubuhku dengan hukum di sekitar agar bisa melayang. Dia mencoba bergerak dan menyadari hal lain. Sebenarnya, teknik gerakanku telah berkembang sedemikian rupa sehingga hukum yang terkait dengannya membantuku melayang dan bergerak di udara. Itu luar biasa. Matanya berbinar ketika dia menyadari betapa kuatnya dia sudah sangat menikmati kemampuan terbang ini. Terbang bukanlah sesuatu yang mengesankan bagi para pembudidaya tingkat tinggi. Namun bagi pendatang baru di tahap ke-7, mencapai hal ini mirip dengan seseorang yang mencapai kebebasannya setelah bertahun-tahun di penjara. Di sisi lain, hanya sedikit makhluk yang bisa terbang, bahkan mengingat spesies makhluk hidup lain di dunia spiritual. Jadi, ada mistisisme tertentu di balik kemampuan kaisar spiritual ini, yang mengubah hal biasa menjadi sesuatu yang mengesankan. Namun meski sempat terkesan dengan penerbangan pertamanya, Abi segera mengalihkan perhatiannya pada perubahan pada tubuhnya dan peningkatan pada teknik lainnya. Secara fisik tubuhnya telah meningkat pesat sehingga dia hampir tidak dapat mempercayai sensasi yang dia rasakan saat terbang. Itu sangat mengesankan seolah-olah dia tiba-tiba berganti tubuh. Otot-ototnya menjadi lebih halus. Dengan beberapa bagian tubuhnya menjadi lebih fleksibel dan lembut sambil tetap mempertahankan karakteristik kuat di balik penampilannya yang rapuh. Namun, di sisi lain, kulitnya tampak telah berubah total, membuatnya terasa lebih sutra dari sebelumnya saat disentuh. Terlebih lagi, ada begitu banyak kekuatan di tubuhnya sehingga dia merasa bahkan jika dia berdiri diam tanpa melakukan apapun dan diserang oleh Raja Spiritual level 50, tidak akan terjadi apa-apa padanya. Itu mungkin tidak terdengar terlalu banyak, mengingat dia baru saja mencapai level 60. Namun dalam praktiknya, ini berarti bahkan jika dia benar-benar kelelahan, mustahil bagi seseorang yang lebih lemah dari itu untuk menimbulkan bahaya padanya. Hanya seseorang yang lebih besar dari itu yang bisa mengatasi daya tahan tubuhnya dan pada akhirnya menempatkannya dalam risiko. Itu adalah hal yang mengesankan tentang hal itu. Mengenai tekniknya, dia merasa dia harus menunjukkan kepada Minos betapa dia telah meningkat. Cermin tanpa batas, penjara cermin. Saat dia mengaktifkan teknik ini, serangkaian cermin muncul di sekitar Minos dan Ruth, dengan cepat berubah menjadi bola besar yang menyelimuti mereka. Rantai terkutuk. Alih-alih rantai ungu keluar dari tangannya, rantai itu keluar dari permukaan cermin yang mengelilingi Minos dan Ruth. Bergerak dengan kecepatan tinggi dari bagian dalam bola cermin ke pergelangan tangan dan pergelangan kaki mereka. Merasakan hal ini, Eda dan yang terkuat di sana terkejut dengan kemampuan baru Abi, membayangkan betapa mengerikannya melawannya saat ini. Menakjubkan. Dengan satu pemikiran, Abi membuat bola menutupi Minos dan Ruth. Eda merenungkan situasinya. Yang mulia luar biasa. Aku tidak akan terkejut jika dia sekarang sudah lebih kuat dari semua kaisar spiritual lainnya di wilayah ini. Beberapa orang berkomentar hal serupa sambil menonton sebagai apresiasi atas langkah tersebut. Hanya Minos dan Ruth yang melihat hasil nyata dari tindakan Abi, namun keduanya senang melihat kemajuan kekuatannya. Dengan kemungkinan baru ini, dia dapat dengan mudah membatasi dan melenyapkan musuh berlevel tinggi. Sekarang keterampilan bertahannya telah mengalami perubahan kualitatif dan memungkinkannya lebih dari sekadar bertahan. Di sisi lain, Abi dapat mempelajari satu teknik lagi dengan kemajuan ini. Dan 3 teknik bertarungnya yang lain seharusnya juga meningkat secara signifikan. Kalau dipikir-pikir, mereka berdua ikut berbahagia untuknya. Bagus sekali, tapi tidak hari ini sayang. Minos tertawa sebelum membuat gerakan jari, menyebabkan gravitasi menolak apapun yang ada di sekitarnya dan Ruth, menghancurkan cermin dan rantai. Merasakan hal itu, Abi cemberut, kesal karena tidak menahan suaminya dalam serangan mendadak ini. Tapi dia dengan cepat terbang ke arahnya, sudah sepenuhnya bersih dari kotoran sebelumnya. Minos. Dia tersenyum penuh kasih padanya dan memeluknya erat, sejenak mengabaikan semua orang di sekitarnya. Abi, selamat atas terobosanmu. Sekarang kita bisa melakukan lebih banyak hal bersama-sama, sayang. Dia mencium aroma lezat dari rambutnya sambil memainkan salah satu telinganya, memijat cupingnya dan meniupnya dengan lembut. Kemampuan barumu dengan Infinity Mirrors ini dapat dikombinasikan dengan salah satu teknik perpaduanku. Oh, Abi senang mendengarnya. Dia menjelaskan. Ingat senjata pemusnah massal yang kubicarakan? Nah, sekarang kamu dan aku bisa melakukan hal serupa bersama-sama. Satu-satunya perbedaan adalah, tidak seperti senjata itu, kombinasi kita tidak bisa menunda efek tertentu.
Tapi seringkali hal itu tidak menjadi masalah. Lagi pula, senjata itu hanya bisa digunakan sekali, tapi kemampuan gabungan kita bisa diulang berkali-kali. Dia tersenyum. Itu benar-benar yang terbaik. Dia segera mencium bibirnya, merasa terlalu bersemangat, dan mulai merawat suaminya di sana. Namun sebelum mereka berdua pergi ke sebuah kamar, Minos berkata padanya, "Kemampuan ketujuhmu adalah tipe mental. Aku yakin kamu mungkin bisa menggabungkannya dengan bola cermin itu dan membuat musuhmu menderita kerusakan mental saat terjebak oleh benda itu." "Apakah itu mungkin?" Ruth, yang masih berdiri di samping mereka, bertanya dengan ragu. Minos mengangguk setuju. Ya, karena dia bisa menghubungkan tekniknya yang lain ke cermin itu. Jadi, melakukan hal seperti itu tidak akan terlalu sulit. Menakjubkan. Mendengar pujian Ruth, Abi tersenyum padanya tapi segera meraih salah satu tangan Minos dan memberi isyarat padanya dengan tangan lainnya sebagai tanda selamat tinggal. "Ruth, kamu bisa berlatih sekarang. Minos dan aku ada urusan yang harus diselesaikan." "Ceka." Ruth menggelengkan kepalanya dari sisi ke sisi, membiarkan mereka berdua pergi ke rumah danau. Setelah itu, Abi melambai kepada Eda dan beberapa tentara yang berada di sekitarnya, sebelum berlari bersama Minos menuju ruang utama rumah. "Sayangku, apa pendapatmu tentang aku sekarang?" Dia bertanya setelah beberapa menit berciuman di kamar itu, dalam keadaan telanjang bulat. Saat menyaksikan istri cantiknya berpose seksi untuknya, Minos menggigit bibir bawahnya penuh nafsu. Dia memperhatikan, penuh hasrat, wajahnya yang tersenyum, payudaranya yang kencang dan sedikit lebih besar, pantatnya yang tanpa cacat, dan bunga kecilnya yang lembab dari sudut yang prima. "Kamu terlihat sempurna, hehe," dia tertawa pelan sebelum berlutut di depannya. "Baiklah, sebelum kita melanjutkan, aku ingin menjagamu dengan baik, sayangku. Kamu mungkin merasakan sesuatu yang berbeda hari ini." Dia mengusap gigi atasnya, tersenyum padanya. Kemudian, saat dia menatapnya dengan intens, memegang tongkat pria telanjang ini dengan kedua tangannya, dia menjulurkan lidah merah mudanya dan menyentuh kepala dari potongan daging yang berdenyut itu. Setelah itu, dia merasakan sensasi surgawi itu dan mau tidak mau meletakkan salah satu tangannya di belakang kepala Abi, memijatnya dengan lembut. Kemudian, masih menatap matanya, Abi perlahan mulai memasukkan tongkat Raja Stuart ke dalam mulutnya, menunjukkan kepadanya ciri-ciri baru dari mulutnya yang lembut, lembab, dan hangat. "Oh, Abi!" Setelah merasakan dia menggerakkan tangannya ke pantatnya, tidak lama kemudian Abi meningkatkan kecepatan yang dia lakukan, merasa senang bisa menyenangkan suaminya sampai dia sudah basah. Dia merasakan tubuh suaminya bergetar beberapa saat kemudian, dan sesuatu yang panas muncul di mulutnya. "Abi, itu luar biasa," komentar Minos sambil memainkan rambutnya dengan penuh kasih. Dia tersenyum padanya dan tidak berkata apa-apa, baru saja menyeka tongkatnya dengan lidahnya sebelum perlahan menelan setiap tetes cairan berharga itu. Dia naik ke tempat tidur di belakang Minos dan mendorong pantatnya ke atas, merangkak untuknya. "Ayo, sayangku, sekarang aku ingin kamu membuatku orgasme saat kamu menghamiliku." Bangkitnya Dataran Hitam Bab 1092 Turnamen Dataran Hitam 1. Setelah beberapa jam, Minos dan Abi bersenang-senang bersama, dan Ruth bergabung dengan mereka, juga menikmati hari bahagia ini. Kemudian, setelah menyelesaikan barang-barang mereka di rumah danau kerajaan Tata Ruang, ketiganya kembali ke kota kering, tempat mereka merayakan kemajuan ratu bersama keluarga Abi. Keesokan harinya, Minos bangun pagi-pagi dan melanjutkan pekerjaannya di kantor kerajaan, tempat Dilian dan Lizzie bersamanya saat ini. "Yang mulia, kami telah menerima komunikasi dari keluarga Walker mengenai cabang Bank of the Black Lion." Lizzie mengatakan ini setelah Minos duduk di kursinya sementara dia berdiri di sampingnya, di antara dia dan Dilian. "Oh, apa yang mereka inginkan? Mereka ragu apakah kami akan mengizinkan keluarga dari luar Dataran Hitam untuk berinvestasi bersama kami. Mereka juga ingin tahu apakah ada peluang untuk meluncurkan program pendanaan untuk lokasi di luar negara bagian kami." "Mereka ingin aku berinvestasi di kerajaan mereka?" Minos bertanya dengan heran. "Tidak, Yang Mulia, mereka ingin tahu apakah ada kemungkinan bahwa investasi di kerajaan ombak akan tersedia bagi masyarakat di negara bagian itu." Dia mengoreksinya. Mereka ingin tepian Dataran Hitam menjadi perantara antara mereka dan penduduknya. Setelah mendengar itu, mata Dilian terbelalak tertarik pada gagasan itu. "Itu bukan ide yang buruk. Kami akan dapat memfasilitasi pembangunan regional tanpa harus berinvestasi di luar Dataran Hitam." Minos mengangguk setuju. Tapi mereka harus menyerahkan 20% bagian keuntungan dari bisnis yang dibiayai oleh opsi ini kepada bank. Di sisi lain, investor akan mendapat 70% keuntungan. Dia menatap matanya dan melanjutkan. "Beritahu mereka bahwa ini adalah satu-satunya pilihan agar kemungkinan ini menjadi nyata. Bahkan, informasikan kepada semua keluarga kerajaan lain di wilayah tersebut bahwa kami akan menyediakan pilihan yang sama bagi mereka." "Baik, Yang Mulia." Dia kemudian menjawab pertanyaan pertama House Walker. Mengenai siapa yang dapat berinvestasi di Dataran Hitam,
jelas siapapun yang memiliki kristal di wilayah tersebut akan memiliki kemungkinan itu. Saya tidak peduli jika bagian dari kristal yang akan mengembangkan dataran hitam berasal dari musuh sebelumnya. Mereka paling banyak mendapat bagian kecil dari keuntungan, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dia tersenyum. Model investasi yang disediakan oleh Bank Minos hanya memungkinkan bagi hasil tetapi tidak memberikan hak suara atau keistimewaan apapun. Dengan demikian, keputusan akhir dalam bisnis manapun yang dibiayai oleh Bank of the Black Plain adalah pemerintahan Raja Stuart, sehingga musuh di masa lalu tidak akan memiliki pengaruh. Bahkan jika mereka menjadi investor besar. Setelah Lizzie menuliskan keputusan Minos untuk menyelesaikannya nanti, Dillian bertanya, "Yang mulia, apa yang akan kami lakukan dengan kristal yang dikumpulkan oleh cabang-cabang ini yang akan dibuka dalam beberapa bulan mendatang?" "Tentang itu, kami akan memasang susunan teleportasi di bank-bank itu. Sayangnya, kami tidak memiliki susunan yang mampu menteleportasi orang atau benda pada jarak tersebut, tapi tidak ada yang menghentikan kami untuk membuat jalur khusus. Kita bisa menghubungkan, misalnya, ibu kota kerajaan ombak dengan ibu kota kerajaan akhir dan kerajaan salju hanya melalui satu perhentian. Lalu kita hanya perlu memiliki 2 cabang lagi di antara ketiga ibu kota tersebut. Sejak saat itu, kristal di kerajaan ombak akan pergi ke kota kuning dan kemudian ke sini. Sedangkan kerajaan Brown, kerajaan Cromwell, dan Pulau Batu, ibu kotanya sudah dekat dengan kota kita. Jadi, kita tidak memerlukan titik pemberhentian apapun. Kedengarannya memang yang terbaik." Dillian menghela napas. Akan menjadi masalah jika kita harus mengurus kristal dari begitu banyak pelanggan di wilayah ini. Risikonya pasti tidak sebanding. Minos mengangguk setuju. Bahkan kaisar spiritual pun tidak akan mampu mempertahankan tempat-tempat itu. Namun, di sisi lain, kita tidak mampu mengirim salah satu dari kultivator tahap 7 kita hanya untuk melakukan pekerjaan perlindungan dasar. Setelah masalah tersebut diputuskan, mereka melanjutkan dengan masalah-masalah lokal lainnya, ada yang berhubungan dengan masalah penjajah, ada pula yang tidak ada hubungannya dengan masalah tersebut. Beberapa hari kemudian, setelah Minos memutuskan bagaimana cara meningkatkan jumlah raja spiritual di negaranya, keluarga-keluarga kuat di wilayah ini segera memperoleh pengetahuan tentang turnamen dataran hitam melalui majalah regional. Dari informasi yang dipublikasikan, kompetisi ini akan diadakan setiap 4 tahun sekali di Black Plain, membuka kemungkinan bagi talenta regional di bawah 18 tahun untuk bergabung dengan Black Plain Army. Sejalan dengan kemungkinan tersebut, majalah daerah juga menjelaskan bahwa fungsi kesempatan tersebut serupa dengan turnamen rohani. Anggota organisasi daerah yang menjadi prajurit Minos akan tetap mempunyai kebebasannya bahkan tetap menjadi anggota organisasi aslinya. Selain itu, karena tidak ada pembatasan gereja terhadap kekuasaan dari wilayah utara, maka jika diperlukan, organisasi-organisasi tersebut dapat memperoleh bantuan keturunannya tanpa harus bergantung pada persetujuan gereja. Dengan demikian, jika ada anggota keluarga yang menjadi kaisar spiritual, keluarga tersebut dapat memperoleh manfaat langsung dari hal tersebut. Bagaimanapun juga, publikasi tersebut juga mengkomunikasikan wilayah gaji para prajurit, kemungkinan eksklusif yang hanya ada di dataran hitam, dan tanggal edisi pertama kompetisi ini. Hal seperti itu telah dijadwalkan terjadi dalam 6 bulan di ibu kota dataran hitam. Istana Kerajaan Pulau Batu. "Kakak, pernahkah kamu melihat berita ini? Minos merekrut tentara dari luar dataran hitam." Raja Batu mengatakan ini dengan nada bersemangat, penuh dengan ide tentang siapa yang akan dikirim dari keluarganya. Aku baru mendengarnya," kata Lorelei saat memasuki kantor kakaknya sambil tersenyum seperti yang dilakukannya sejak dia tiba di tahap ke-7. Lorelei sebelumnya memiliki penampilan yang agak tua mengingat usianya yang sudah lanjut. Dan seperti setiap wanita, dia tentu merindukan masa mudanya ketika kecantikannya cukup untuk menggerakkan kerajaan. Akibatnya, setelah dia maju ke tahap ke-7 dan menjalani peremajaannya, mau tak mau dia merasa senang melihat sebagian dari dirinya yang muda. Dia masih terlihat seperti wanita parubaya tetapi lebih dekat dengan kecantikannya yang menakjubkan. Jadi, meskipun dia belum menerima kabar baik yang datang dari dataran hitam, dia masih memiliki senyuman tulus di wajahnya. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan besar bagi keluarga untuk memperkuat hubungan kita dengan dataran hitam. Begitu kita memiliki anggota pasukan Minos, masa depan kita akan terjamin, bahkan jika kita bertiga tidak ada lebih lama lagi. Dia tulus. "Ya," kata Eugene dengan nada bersemangat. "Sebenarnya aku sudah memikirkan beberapa nama. Bagaimana kalau kita urus sekarang? Menurutku sebaiknya kita membentuk kelompok ini dan segera mengirim mereka ke dataran hitam. Kita mungkin bisa meningkatkan peluang mereka untuk diterima menjadi tentara." Mereka terus membicarakan hal ini selama beberapa saat hingga mereka meninggalkan istana untuk menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Sementara itu, di ibu kota kerajaan salju. Setelah selesai membaca pernyataan yang datang dari dataran hitam, Adam memandang putranya dan berkata dengan nada yang dalam, "Minos ingin aku segera pergi ke kota kering.
Meneguk, aku ingin tahu apa yang dia inginkan. Dia jarang berbicara dengan kita selama 4 tahun terakhir. Ambrose Snow, level 55, bertanya dengan nada khawatir. Saya tidak tahu, pemberitahuan itu tidak membicarakan hal itu. Hanya saja ini masalah mendesak. Itu, pokoknya, aku akan berangkat malam ini. Saat aku sampai di kota kering, aku akan mencari tahu masalahnya. Tapi, saat Ambrose hendak mengatakan sesuatu, istrinya, Misty, level 51, berlari ke halaman tempat keduanya sedang berbicara, membawa koran di salah satu tangannya. Sayang, aku punya kabar baik datang dari Dataran Hitam. Dia berkata dengan nada bersemangat, sudah mulai merencanakan masa depannya. Dia telah melakukan banyak jasa baik untuk Dataran Hitam dan tidak bisa tidak membayangkan hari di mana dia akan bertemu Minos lagi. Apakah dia akan menghadiahinya? Dia tidak tahu. Kabar baik, keduanya saling memandang dengan aneh karena ada keraguan tentang panggilan Minos tadi. Ya, berita bagus, menurutku. Dia mengulurkan tangan ke sisi mereka dan membuka halaman depan koran itu. Minos membuka slot di pasukannya untuk mencari bakat dari seluruh wilayah. Kami akan bisa mengirim orang-orang kami yang paling menjanjikan ke Dataran Hitam. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1093 Turnamen Dataran Hitam 2. Sementara itu, di Mirabella. Setelah menerima panggilan Minos untuk pergi ke kota kering, Lynette dan Jade segera menjamin suami mereka bahwa ini mungkin bukan hal buruk. Pada awalnya, dia mengkhawatirkan hal ini karena meskipun mempertimbangkan tindakan Minos yang relatif penuh hormat selama 4 tahun terakhir, tidak ada jaminan bahwa masalah tidak akan datang di masa depan. Raja Carline tidak akan melupakan hal buruk yang dilakukan penguasa Dataran Hitam di masa lalu. Tapi karena diyakinkan oleh para wanitanya, dia merasa mungkin tidak terlalu berbahaya dan menghela nafas. Sayangnya, keduanya tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya karena bisa bertemu kembali dengan Minos setelah lebih dari 4 tahun tidak bertemu. Dan Raja Carline tidak bisa tidak memperhatikan kemerahan di pipi mereka. Dia mengepalkan tangannya, memikirkan apa arti tanda itu. Mereka takut secara internal tetapi tetap menenangkan saya dengan kata-kata mereka. Aku benar-benar tidak pantas mendapatkan wanita sebaik ini. Kuharap tidak terjadi hal buruk. Sementara dia memikirkan keduanya, kedua saudara perempuan harem diam-diam memikirkan Minos. Saya bertanya-tanya bagaimana dia tumbuh pada periode itu? Apakah dia sudah mencapai level 60? Jade bertanya-tanya sambil memandangi pepohonan di taman mereka. Di sisi lain, Lynette merasakan sedikit panas di tubuhnya, dengan kepalanya yang sangat panas hingga keringat sudah menetes ke pori-porinya. Tapi dia tidak hanya bersemangat tetapi juga khawatir. Apakah aku masih cukup untuknya? Jade masih sangat muda, tapi aku sudah melewati masa puncakku. Dia menelan ludahnya karena gugup. Jika Minos sudah mencapai level 60, aku khawatir dia tidak akan melihatku seperti sebelumnya. Raja Carline lalu menghela nafas dan berkata, bagaimanapun, berhati-hatilah dalam perjalanan ini. Bahkan jika Minos tidak berencana melawan kita, aku telah mendengar berita menakutkan datang dari tempat itu. Keduanya mengesampingkan pikiran terlarang mereka untuk memperhatikan suaminya. Raja melanjutkan, Raja Spiritual Albano yang tak terhitung jumlahnya sedang menyusup ke Dataran Hitam, Kerajaan Cromwell, dan Kerajaan Coklat. Dari berita, ini sepertinya bukan sesuatu yang bersahabat, dan pemerintahan Minos sudah mempertimbangkan kemungkinan terjadinya konfrontasi besar di masa depan. Beberapa tahun, mereka, berhati-hatilah dalam perjalanan ini. Mantan spesialis puncak regional tidak dapat lagi melakukan perjalanan dengan bebas melalui wilayah tersebut. Bahaya di sana tidak dapat dianggap remeh, ucapnya tegas sambil memandangi dua wanita yang duduk di bangku kayu. Jade mengangguk setuju setelah Raja Carline selesai berbicara. Jangan khawatir. Kami tidak pernah berani bergerak tanpa kehati-hatian. Lynette lalu berkata. Di sisi lain, kita akan melakukan perjalanan melalui bagian utara Dataran Hitam, daerah yang jauh dari daerah perbatasan yang bermasalah ini. Jadi, kita seharusnya tidak mengalami masalah untuk mencapai kota kering dengan aman. Kuharap begitu. Dia menghela nafas kekalahan, karena dia hanya bisa menerima perintah Minos. Kalau saja aku lebih kuat. Sialan. Jade kemudian teringat topik yang mereka bahas sebelumnya. Dan apa yang akan kita lakukan terhadap turnamen Black Plain? Saya merasa bahwa talenta yang bergabung dengan pasukan Minos akan menjadi basis bagi pemimpin regional masa depan di luar negara bagian itu. Kalau kita tidak bergerak, kita akan kehilangan posisi. Lynette setuju, karena Pulau Batu sudah berubah pikirannya. Jika kita tidak mendapatkan kaisar spiritual, hanya masalah waktu sebelum Minos menduduki negara kita dan kemudian mengambil alih posisi kita. Tapi bagaimana dengan perjanjian yang kita tanda tangani? Raja Carline tidak begitu mengerti maksud istrinya. Dia tertawa dan berkata, Minos jelas tidak akan bertindak langsung melawan kita, tapi apa yang akan terjadi jika kekuatan lain melakukannya? Dia melanjutkan. Di sisi lain, Minos mungkin hanya menggunakan alasan bahwa dia perlu memiliki orang-orang tingkat tinggi yang melindungi kerajaan kita.
Sejak saat itu, hanya masalah waktu sebelum kita dikendalikan oleh orang-orang yang ditempatkan di negara kita. Akhirnya, kami akan digantikan oleh organisasi tingkat yang lebih tinggi ketika kontrak kami dengannya berakhir. Dia selesai. Jade tidak melihat ada masalah dengan teori Lynette dan berkata, itulah mengapa kita harus memiliki anggota di Black Plain Army. Itulah satu-satunya cara kita dapat meningkatkan level dan mempertahankan posisi regional kita. Mendesah. Yah, tidak apa-apa. Lagi pula aku sudah berpikir untuk mengirim orang ke turnamen ini, jadi anggap saja ini lebih penting. Raja Carline mengambil keputusan. Dia ingat surat baru-baru ini yang dia terima tak lama setelah panggilan Minos dan berkata, setidaknya, secara umum, tindakan Minos tidak akan terlalu tidak adil bagi kawasan. Kekuatannya lebih membantu kita daripada merugikan. Lynette mengangguk dan berkata, saya pikir kami akan mendapat masalah dengan bisnis kami, tapi Bank of the Black Line akan banyak membantu kami. Keluarga mereka berspesialisasi dalam perdagangan kristal regional, berada di belakang bank regional paling terkemuka sebelum kebangkitan Minos. Namun meskipun Bank Minos adalah pesaing yang pada akhirnya akan menghancurkan bisnis mereka karena keputusannya, hal ini tidak menjadi masalah bagi keluarga bankir daerah. Lagi pula, para bankir diketahui memiliki dana yang hampir tidak terbatas, yang menjamin bahwa jika suatu saat pesaing berbahaya muncul, mereka dapat menggunakan keunggulan mereka dan membeli pihak lain. Dalam kasus yang ada, mereka tidak bisa membeli organisasi Minos, tapi mereka bisa menjadi mitra dengan bagian keuntungan yang besar dari organisasi tersebut. Dengan kristal tak terbatas mereka, secara alami mereka akan mendapat keuntungan yang bagus. Pada saat yang sama, mereka bisa lepas dari risiko bisnis semacam ini. Sehingga kekayaan ratusan ribu tahun menjamin masa depan keluarga mereka. Di sisi lain, dengan kemungkinan membiayai proyek mereka melalui bank ini, keluarga Carline akan mendapatkan lebih banyak keuntungan daripada kerugian dalam perubahan yang disebabkan oleh kebijakan Minos. Oleh karena itu, mereka dan keluarga bankir lain di negara bagian ini tidak khawatir dengan ekspansi Bank of the Black Line. Ngomong-ngomong, kapan kamu berangkat? Suami yang khawatir itu bertanya sambil memandang istrinya dengan perasaan sentimental. Sekarang, Jade berdiri dan mengatakan itu dengan tegas. Semuanya sudah kita persiapkan, dan Minos tidak ingin kita menunda-nunda. Jadi, ayo segera berangkat. Sayangku, jadi benar. Kita harus mengucapkan selamat tinggal di sini untuk menghindari masalah. Lynette juga bersiap untuk pergi, mendekati pria itu dan mencium salah satu pipinya. Jangan khawatir, kami akan kembali. Di sisi lain, di kerajaan Cromwell, keluarga kerajaan di tempat itu belum menerima kabar tentang turnamen dataran hitam dengan baik. Bagi organisasi itu pertanda buruk. Tidak seperti keluarga kerajaan lain yang mempertahankan perbedaan kekuasaan antara mereka dan bawahannya, keluarga kerajaan ini belum mencapai hal ini setelah perang sebelumnya. Keluarga Brown telah mempertahankan kekuasaannya karena pemusnahan semua raja spiritual lainnya di negara mereka. Di sisi lain, keluarga Carline dan Snow merupakan keluarga kerajaan yang paling sedikit mengalami kerusakan selama perang. Adapun House Walker, beberapa keluarga bawahan mereka telah dimusnahkan atau dipindahkan ke dataran hitam. Tapi House Cromwell tidak seberuntung itu. Selain kehilangan sebagian besar raja spiritual tingkat tinggi, bawahan mereka tidak terlalu lemah selama perang atau bahkan dengan hukuman Minos. Karena itu, situasi yang tidak biasa muncul di negara bagian ini, di mana saat ini, kekuasaan kerajaan dan beberapa keluarga bangsawan memiliki kekuatan yang hampir setara. Oleh karena itu, Cromwell, level 57, takut akan hari di mana keluarga-keluarga ini akan menyusulnya dan akhirnya memberontak. Itulah masalahnya dengan turnamen Minos. Kemungkinan meningkatnya kekuatan bawahan di negara bagian ini. Karena hal ini dan kemungkinan konfrontasi tingkat tinggi dengan raja spiritual yang datang dari Albano. Cat hampir tidak bisa tidur akhir-akhir ini, karena stres tentang masa depan. Apa yang bisa saya lakukan sekarang? Batinnya sambil memperhatikan langit-langit kamarnya yang gelap, mengabaikan dua wanita yang tergeletak di sampingnya. Saya kira saya hanya bisa bertindak dengan cara yang sama seperti keluarga-keluarga ini akan bertindak. Bantu Minos menjadi lebih kuat lagi dengan harapan akan ada sesuatu yang cukup baik yang tersisa untuk keluargaku. Dia menghela nafas. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1094 Aliansi Bandit. Beberapa minggu kemudian, sementara kekuatan dari seluruh wilayah utara benua tengah mengirimkan talenta terbaik mereka untuk berkompetisi di turnamen Dataran Hitam. Jumlah migran yang meninggalkan Albano telah meningkat. Hal seperti itu telah mencapai titik di mana para pengawal kerajaan di perbatasan negara bagian ini dengan wilayah utara telah menyadari keanehan yang terjadi baru-baru ini. Justru karena itu, sekelompok tentara yang berjaga di perbatasan dengan kerajaan Cromwell saat ini berada di pos mereka untuk membahas masalah tersebut. Saya pikir ada sesuatu yang terjadi, teman-teman. Mengapa begitu banyak raja spiritual meninggalkan kerajaan dalam beberapa minggu terakhir? Saya tahu ini hanya sebagian kecil dari kultivator tahap 6 di kerajaan.
Tetapi ini belum pernah terjadi di masa lalu. Seorang pria yang mengenakan baju besi hitam dan putih, mirip dengan teman-temannya, mengatakan ini. Mendengar nada khawatir pria itu, orang-orang yang duduk mengelilingi meja oval panjang di tenda utama kamp itu saling memandang dalam diam. Salah satu dari mereka lalu berkata, "Sungguh, kita harus menyelidiki masalah itu," kata salah satu dari mereka. Begitu banyak raja spiritual yang menuju ke 3 kerajaan tetangga ini, tapi hampir tidak ada satupun dari mereka yang kembali selama beberapa bulan terakhir ini. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Mereka tidak yakin dengan alasan perpindahan raja spiritual dari negara mereka ke Dataran Hitam karena, selain berita kemerdekaan kerajaan itu, tidak ada hal lain dari wilayah Minos yang bocor ke negara bagian tingkat tinggi. Tentu saja, tidak lazim bagi orang-orang dari Albano atau kerajaan tingkat tinggi lainnya untuk pergi ke wilayah utara yang miskin di benua tengah. Namun di sisi lain, masyarakat dari daerah miskin ini semakin jarang bepergian keluar daerah. Oleh karena itu, tidak mudah untuk menyebarkan berita tentang Minos di wilayah tersebut. Dan karena keluarga kerajaan Albano sendiri tidak terkait dengan tindakan ini, tidak ada penjaga di pos perbatasan yang mengetahui motivasi migrasi tidak wajar tersebut. Terlebih lagi, mengingat meningkatnya aliran raja spiritual ke wilayah ini, mereka perlahan mulai khawatir bahwa beberapa organisasi di negara mereka mungkin terkait dengan hal ini. Penjaga kerajaan lainnya kemudian menyarankan, bagaimana kalau kita mengirim seseorang untuk menyusup ke tengah kelompok ini? Mungkin kita bisa mengetahui tujuan mereka jika kita melakukan itu. Oh, ide bagus. Jika kita tidak melakukan sesuatu yang berbahaya, itu tidak akan menimbulkan masalah bagi keluarga kerajaan. Mereka terus membicarakan pertanyaan ini selama beberapa waktu, dengan penuh semangat memperdebatkan kemungkinan masalah di balik fenomena aneh ini. Sementara itu, di wilayah kerajaan Cromwell dekat perbatasan negara bagian ini dengan Albano dan Dataran Hitam, sebuah kamp besar didirikan di tengah lembah hijau wilayah tersebut. Bahkan tidak ada satupun individu di bawah tahap ke-6, dan jumlah orang di sekitarnya sudah melebihi 6.000. Meskipun mayoritas hanyalah raja spiritual tingkat rendah, ada beberapa ratus individu antara level 57 dan 59 di tempat seperti itu. Dengan demikian, sementara pihak yang lebih lemah berurusan dengan hal-hal biasa di kubu tersebut, yaitu kewaspadaan dan manajemen, pihak yang lebih kuat memperdebatkan masa depan kekuatan besar ini. Di tenda utama kamp ini, beberapa orang sedang duduk di kursi yang disusun mengelilingi platform dengan ketinggian berbeda, yang mengelilingi seluruh tempat, seperti bangku kecil di arena bundar. Dari tempat ini, ratusan raja spiritual tingkat tinggi dapat dengan mudah berdiskusi dengan rekan-rekan mereka. Dari sana mereka dapat mengamati hampir semua orang dari posisi masing-masing. Saya mengusulkan agar kita bersatu untuk merebut Dataran Hitam. Salah satu yang terkuat di sana mengatakan ini, membuat bekas luka diagonal di wajahnya bergerak-gerak bersama pipinya. Tempat itu jauh lebih kaya daripada rumor yang kami dengar. 6. Aku setuju, seorang pria berambut merah berkata sambil bangkit dari tempat duduknya. Saya tahu bahwa semua orang di sini adalah sesama penjahat, dikenal tidak terlalu peduli untuk mencapai tujuan mereka melalui kerja. Tapi kita harus mengubahnya selagi harta itu gratis. Kita harus merebut Dataran Hitam dan membentuk pemerintahan kuat yang mampu mempertahankan wilayah itu di tangan kita. Ya, seorang lelaki tua botak berkomentar sambil masih duduk di kursinya. Saya telah mendengar hal-hal luar biasa tentang Dataran Hitam ini yang membuat saya mempertimbangkan kembali kejahatan yang saya alami selama lebih dari 500 tahun. Dari apa yang kudengar, tempat ini bernilai ratusan miliar kristal tingkat rendah, dapat menghasilkan makanan yang kaya energi spiritual dan melahirkan kaisar spiritual. Dia membuka tangannya dan tersenyum. Artinya, jika kita mengambil tempat ini, kita bisa menjalani kehidupan raja di wilayah ini dan masih memiliki peluang untuk mencapai level 69. Setelah itu terjadi, bahkan jika kita kembali ke Albano, kita akan mendapatkan posisi tingkat tinggi di sekte-sekte besar dan pada akhirnya bisa mencapai tahap ke-8. Untuk semua ini, kita harus mendominasi Dataran Hitam sebelum orang lain menyadari potensi lokalnya. Setelah kata-kata ini diucapkan, semua orang di sekitar tersenyum dan mengangguk. Puas bahwa meskipun mereka penjahat, masing-masing setuju dengan cita-cita mulia tersebut. Minos telah menyatukan individu-individu yang kacau ke dalam sebuah kelompok dengan satu tujuan, menghancurkannya. Salah satu dari mereka kemudian mengajukan salah satu pertanyaannya. Dan apa yang akan kita lakukan terhadap Kaisar Spiritual Albano yang mengetahui rumor ini? Saya yakin kelompok kriminal tingkat tinggi juga tertarik dengan tempat itu. Salah satu dari beberapa wanita di sana memutuskan untuk menjawab pertanyaan itu. Mereka tidak bisa bertindak secara terbuka di wilayah ini karena gereja spiritual. Jadi wajar saja, kita tidak akan mendapat banyak masalah dengan mereka. Di sisi lain, ketika semua kelompok kita berkumpul, bahkan kelompok penjahat paling terkemuka di Albano pun harus berpikir 2 kali sebelum bertindak melawan aliansi kita. Kalau begitu, kita hanya perlu merebut Dataran Hitam dan segera meningkatkan kekuatan kita. Lalu,
kita bisa mencapai tingkat yang secara permanen mengamankan posisi kita di wilayah ini dalam beberapa tahun. Dia menyelesaikan komentarnya, merasa merinding di sekujur tubuhnya. Mengingat kegembiraan yang dia rasakan. Dia kemudian melihat ke salah satu raja spiritual paling tampan di sana dan mengedipkan matanya. Ah, memikirkan masa depanku saja sudah membuatku basah kuyup. Setelah acara ini, aku akan bersenang-senang, hehe. Kemudian, salah satu orang yang sebelumnya berada di kota keluarga Yil berdiri dan berkata, karena semua orang sepertinya setuju dengan pembentukan aliansi kita, aku ingin tahu persis bagaimana pendapat kalian tentang akting. Apa pendapat kalian tentang Minos? Mereka bilang dia adalah iblis menakutkan yang telah membunuh puluhan ribu orang di medan perang. Dan sudah ada rumor bahwa dia telah mencapai level 60. CK, orang-orang di wilayah utara itu terlalu melebih-lebihkan. Bagaimana seseorang yang berada di level 54 tahun lalu bisa mencapai level 60? Tidak mungkin, jika dia sudah menjadi kaisar spiritual. Maka namaku bukan Jeremy Bates. Orang lain tertawa dan berkata, selain apa yang baru saja dikatakan teman ini, meskipun dia telah membunuh puluhan ribu orang. Lalu kenapa? Mereka hanyalah orang-orang lemah dari wilayah ini. Bisakah mereka dibandingkan dengan kita? Pada akhirnya, dia hanyalah satu orang yang berbakat. Tapi kita adalah ribuan raja spiritual tingkat tinggi. Kemenangan kita tidak mungkin dihentikan. Beberapa suara terdengar di sekitar. Dan hampir semua orang setuju bahwa Minos tidak akan menjadi masalah dan tidak peduli seberapa kuat dia tidak akan menghentikan mereka. Itu hanyalah salah satu kamp kriminal di daerah ini, sementara lebih banyak lagi rekan mereka yang terus berdatangan dari Albano. Dengan itu, mereka bermaksud untuk berbaris melawan dataran hitam ketika jumlah mereka melebihi beberapa puluh ribu, bahkan cukup untuk memusnahkan kelompok kaisar spiritual. Karena mereka mengetahui rencana ini, tidak ada yang peduli dengan ketakutan wilayah tersebut terhadap Minos atau rasa hormat yang pantas diterimanya. Sebaliknya, bagi mereka, hari-hari kedaulatan ini sudah dihitung. Jadi, setelah berjam-jam berdebat di tempat itu, para pemimpin dari kubu lain meninggalkan daerah itu. Menuju tempat di mana mereka akan terus membangun kekuatan. Bangkitnya dataran hitam bab 1095 alasan dibalik gerakan migrasi Albano. Sementara para penjahat Albano yang menyusup ke wilayah utara benua tengah sedang bergerak di negara pantai yang bertetangga dengan bagian selatan kerajaan Cromwell. Nasib Minos sedang dibicarakan saat ini. Di kerajaan ini, Vogel, sekelompok orang di istana kerajaan, berkumpul untuk mendiskusikan rencana mereka mengenai salah satu tindakan mereka baru-baru ini. Di sana, putra mahkota negara bagian, Abe Vogel, level 69, bersama para penasihat utamanya dan pengawal kerajaan yang bertanggung jawab atas perlindungannya, seseorang di level 74. Yang mulia, rencana kami baru-baru ini telah berkembang seperti yang kami duga. Seorang pria berjanggut tanpa rambut di kepalanya melaporkan sambil tersenyum sambil duduk di salah satu dari 3 kursi di seberang meja Abe. Para penjahat itu sedang menuju dataran hitam dan mulai mengidam-idamkan tempat itu. Mendengar ini, pria berpenampilan muda dengan rambut pirang dan mata hijau di sisi lain meja itu tersenyum puas. Itu lebih baik. Setelah kegagalan 2 tahun lalu, kita tidak bisa menyerah begitu saja dalam menyelesaikan masalah itu. Pria yang berdiri di belakang sang pangeran tidak berkata apa-apa tetapi hanya bisa mengangguk setuju. Apa yang dijanjikan orang-orang itu kepada kita terlalu menggoda. Jika Yang Mulia mendapatkan itu, dia akan memiliki peluang untuk melampaui Yang Mulia. Pangeran melanjutkan. Bagaimanapun, biarkan para penjahat itu mengalihkan perhatian orang itu selama 1 jam. Dia tidak bisa melakukan apapun terhadap begitu banyak orang di banyak tempat berbeda. Jadi pada akhirnya, jumlah raja spiritual di wilayah itu akan melampaui batas yang dia temukan. Dapat diterima. Jika itu terjadi, dia akan keluar dari persembunyiannya. Abe mengepalkan tangannya, membayangkan hari di mana dia bisa menggulingkan Minos. Pewaris Vogel ini telah dihubungi oleh musuh Minos, keluarga dari sekte pembunuh suci, bertahun-tahun yang lalu untuk menghadapinya. Karena sumber daya yang ditawarkan, Abe setuju untuk terlibat dalam masalah ini dan bahkan mengirim salah satu orang suci spiritualnya untuk mencoba menangani orang di dataran hitam itu. Sayangnya, Raja Vogel tidak mengetahui apapun tentang hal ini, jadi pangeran ini belum mampu mengirimkan orang suci spiritual yang lebih kuat dari orang berlevel 70. Orang-orang yang kurang penting untuk diperhatikan oleh ayahnya. Di sisi lain, seseorang yang jauh lebih berkuasa juga bisa saja menarik perhatian gereja lebih dari yang mereka rencanakan. Sial, pada awalnya, gereja bahkan tidak seharusnya mengetahui apapun karena tugas itu seharusnya mudah diselesaikan. Namun, rencana tidak selalu berjalan sesuai rencana, dan bahkan seseorang yang tidak terlalu mencolok pun menimbulkan masalah dan menyebabkan mereka memperlambat tindakannya pada periode ini. Gereja tidak hanya mulai menyelidiki masalah ini, namun sekte awan abu-abu juga sedang mencari para suci spiritual yang telah menyerang dataran hitam. Karena itu, orang itu mengasingkan diri untuk bersembunyi, sementara tim Pangeran Abe mengubah strategi mereka menjadi sesuatu yang lebih lunak.
Cara yang begitu lembut pada dasarnya adalah dengan mengerahkan kekuatan lain melawan Minos, membuat raja ini menderita dengan lebih banyak musuh daripada yang bisa dia tangani. Kemudian, saat dia keluar dari tempat persembunyiannya, kita akhirnya bisa menghadapinya untuk selamanya. Abe mengomentari bagian penting dari rencananya ini. Bawahannya telah gagal karena susunan yang tersebar di dataran hitam dan betapa berhati-hatinya Minos dalam beberapa tahun terakhir. Namun jika dia meninggalkan area amannya, pangeran ini yakin dia bisa dengan mudah menyingkirkan target tersebut. Kita sudah memiliki seorang suci spiritual yang mengawasi area itu, menunggu pergerakan Minos Dwarf. Begitu dia keluar dari tempat persembunyiannya dan kelelahan melawan para raja spiritual itu, orang kita akan melakukan serangan mematikan. Pria lain di sana, seseorang di level 71, berkomentar dengan ekspresi penuh kepastian di wajahnya. Bagus, Abe mengangguk dan memesan. Terus sebarkan berita di dunia bawah Albano bahwa ada banyak hal baik di dataran hitam. Mari kita dapatkan lebih banyak orang dari negara bagian itu untuk membiarkan keserakahan mengendalikan mereka untuk pergi ke negara bagiannya. Ya, Yang Mulia, Abe bisa melakukan itu di kerajaannya. Tapi karena lebih baik tidak buang air besar di tempat makan, dia memilih negara sekutu kecilnya yang ramah untuk itu. Dengan begitu, jika terjadi kesalahan, dia akan semakin jauh dari masalahnya. Di sisi lain, dia takut ayahnya akan mengetahui keberaniannya dan mengira dia mengambil tindakan karena kemungkinan kudeta di masa depan. Jadi, lebih baik tidak melakukan ini di kerajaannya. Pada saat yang sama, di pulau terbang sekte pembunuhan suci, dua orang yang berencana menggunakan salah satu musuh kerajaan Flaming untuk melawan Minos sedang membicarakan masalah ini. Di dekat salah satu air terjun bebas di pulau itu, di mana mereka dapat melihat awan di bawah tempat mereka berdiri. Seorang pria dan seorang wanita memasang ekspresi tidak menyenangkan di wajah mereka. Aku hampir tidak percaya bahwa raja spiritual saja sudah membuat kita pusing sekali. Wanita itu berkata dengan nada menghela nafas, merasakan ketidakberdayaan karena tidak bisa pergi ke dataran hitam dan menyelesaikan masalah. Bukan tanpa alasan keturunan keluarga kita binasa di tempat itu. Orang itu punya caranya sendiri. Pria di sampingnya mengungkapkan sambil mengamati sekeliling dan merasakan angin menyegarkan dari daerah itu. Ngomong-ngomong, pernahkah kamu mendengar kabar dari orang-orang dari Vogel baru-baru ini? Apakah mereka melakukan sesuatu untuk menyelesaikan masalah yang telah mereka lakukan? Wanita itu bertanya tanpa memandang pria di sampingnya. Dia mengangguk. Setelah beberapa kali gagal, mereka bersemangat dengan rencana baru untuk menghadapi bocah itu. Oh, bagaimana? Menurutmu apakah mereka bisa berhasil? Dia menatapnya dengan penuh minat pada matanya. Rencananya lumayan. Dia dengan cepat merangkum apa yang dilakukan kelompok AB untuk menghancurkan Minos dan dataran hitam, sedikit demi sedikit membuat wanita ini tersenyum. Ini tidak buruk. Rencana ini memiliki peluang besar untuk berhasil. Dia setuju dengan pendapatnya, merasa bahwa beban ini akhirnya akan hilang. Dia dan semua perwakilan keluarga di sekte ini yang memiliki masalah untuk diselesaikan dengan Minos cukup kecewa dengan kegagalan AB selama 2 tahun terakhir. Lagi pula, target mereka hanyalah raja spiritual, jadi ketidakmampuan pasukan Vogel untuk melenyapkan Raja Stuart sungguh mengecewakan. Mereka mengira cukup menunggu waktu yang dibutuhkan seseorang yang berkuasa untuk bertindak melawan target itu, dan semuanya akan terselesaikan dalam satu malam. Namun, takdir telah mempermainkan mereka dan menunjukkan bahwa menangani target mereka jauh lebih rumit dari yang mereka kira. Karena kegagalan tim orang suci spiritual AB, kini tidak hanya sekte awan abu-abu yang terlibat dalam masalah ini, tetapi juga gereja spiritual. Masalahnya dengan itu, jika rencana mereka berhasil, tindakan seperti itu tidak akan membawa masalah bagi mereka. Seseorang pasti akan curiga bahwa pembunuh tingkat tinggi telah menanganinya. Tetapi melacak dalang utama di balik kejahatan ini tidaklah mudah. Namun karena rencana mereka gagal dan bukti-bukti yang tak terbantahkan tertinggal, kini semua orang yang terlibat berada dalam risiko. Karena itu, mereka sangat ingin masalah ini terselesaikan. Jadi, selain sangat berhati-hati dalam menghadapi situasi ini, mereka sangat mendoakan kematian Minos. Jika mereka bisa mencapainya, hal seperti itu setidaknya akan memastikan bahwa usaha mereka tidak sia-sia. Baiklah, mari kita tunggu informasi lebih lanjut dari keluarga itu. Saya pikir mereka mungkin akan berhasil, jadi mari kita fokus pada masalah sekte awan abu-abu. Dia berkata setelah beberapa saat terdiam. Ketegangan antara kedua sekte ini meningkat drastis selama 4 tahun terakhir, bahkan mereka terlibat dalam insiden terkait sumber daya berharga yang muncul setahun lalu. Dengan masa lalu yang bermasalah antara sekte-sekte ini dan pengiriman orang untuk membunuh cucu dari guru sekte awan abu-abu, ketegangan antara kedua pihak telah meningkat pesat. Meski begitu, kedua organisasi ini hampir saling berperang. Di sisi lain, masih ada masalah buronan kecil itu. Jangan beritahu aku tentang itu. Keduanya melanjutkan percakapan mereka saat mereka kembali ke kota utama di pulau itu. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1096 Kakek Nenek.
Beberapa hari kemudian, di markas besar Sekte Awan Abu-Abu. Di rumah pimpinan organisasi itu, Oswald sedang berbaring di samping istrinya, bersantai setelah bermain-main malam hari yang selalu ia lakukan dengan wanita tuanya. Dia mungkin berusia lebih dari 5.000 tahun, dan banyak keinginan duniawinya telah hilang. Namun orang ini tetap menjaga Ibu Maisy sehari-hari, selalu memuaskannya dan meninggalkan sesuatu dengan harapan bisa hamil. Tapi hal seperti itu menantang pada usia dan level mereka berdua, jadi fokus dari semuanya benar-benar pada kepuasan yang masih mereka rasakan. Pokoknya, setiap kali mereka selesai bersenang-senang malam itu, mereka berbincang sedikit tentang berbagai hal, terutama yang berhubungan dengan keluarga. Dan mereka sedang melakukan hal itu saat ini. Baru-baru ini, Maisy kecil naik ke level 71. Apakah kamu tidak senang, Oswald? Jika dia terus tumbuh seperti ini, dia mungkin mendapatkan cukup uang untuk menggantikanmu dalam beberapa dekade. Nenek Minos berkomentar dengan senyuman di wajahnya sambil memeluk suaminya. Jika semuanya berjalan baik, kita bisa pensiun dan masih punya waktu untuk menjelajahi dunia spiritual, seperti yang telah kita rencanakan di masa lalu. Oh, itu yang kamu minati, ya? Dia tertawa, membuat janggutnya bergerak ketika dia melihat ke bawah ke kepala yang bersandar di dada kanannya. Tentu saja, atau kamu ingin mati sebagai penguasa sekte ini? Dia menatapnya dengan tatapan keras kepala. Belum lagi jika kita mendapat kesempatan untuk hidup sendiri, kita bisa pergi ke benua ilahi dan terus berkembang. Ibu Maisy jauh lebih muda dari Oswald, tapi dia sudah khawatir tentang kelangsungan hidupnya karena usianya sudah lebih dari setengah harapan hidup saat ini. Karena dia juga tidak ingin hidup tanpa pria ini, dia sudah punya rencana bagaimana mengejar tahap ke-9 agar keduanya bisa melanjutkan di dunia ini. Itu benar. Oswald setuju sebelum menyatakan pendapatnya tentang masalah tersebut. Tapi menurutku Maisy bukan orang yang paling cocok untuk menggantikanku. Oh, dan siapa orangnya, sayang? Apakah kamu ingin Angelica melakukan itu? Mino, ucapnya sambil mengingat pemuda yang selalu memberinya kejutan. Saya baru-baru ini pergi ke Dataran Hitam untuk melihat situasinya dan melihat bahwa cucu kami telah mencapai level 60. Minos telah mencapai level 60, tanyanya heran sambil beralih menatap mata suaminya. Ya, gadis itu, Ruth, juga telah mencapai level 60. Faktanya, dia sudah memiliki selusin kaisar spiritual di sisinya. Ini cukup mengesankan. Dia tertawa, puas. Bagaimana mereka melakukan itu? Dia bertanya, masih belum memahami situasinya. Aku tidak tahu. Dia pasti menemukan warisan besar setelah koma. Oswald mengomentari kecurigaannya. Bagaimanapun, dengan tingkat pertumbuhannya saat ini, Minos akan menjadi orang suci spiritual sebelum Maisy mencapai levelku. Kalau begitu menurutku sebaiknya kita menggantungkan harapan kita padanya untuk menyelesaikan tujuanmu itu, sabar. Kesabaran menunjukkan ekspresi ragu, tidak percaya itu akan cukup. Apakah menurutmu Minos kecil di level 70 akan lebih kuat dari ibunya di level 79? Menurutku begitu. Dia tersenyum dan kemudian teringat betapa mengesankannya Dataran Hitam hanya dalam 15 tahun di bawah kendali Minos. Bahkan jika tidak, keterampilannya dalam mengelola dan mengembangkan kekuatannya lebih baik daripada milikku. Sebenarnya, menurutku aku tidak bisa melakukan apa yang dia lakukan di tempat itu. Kalau begitu, saya yakin Maisy bukanlah kandidat terbaik untuk menggantikan saya. Mulut Nenek Minos ternganga mendengar hal itu dari suaminya. Itu. Bagaimana jika dia tidak menerimanya? Mengapa dia tidak mau menerimanya? Apakah ada alasan baginya untuk menolak menguasai sebuah sekte yang memiliki puluhan biksu spiritual? Puluhan ribu kaisar spiritual, dan jutaan raja spiritual? Baginya, ini akan menjadi kesempatan bagi Dataran Hitam untuk terus berkembang menuju, siapa tahu, ke tingkat yang lebih tinggi dari keluarga kekaisaran. Dia mengatakan bagian itu dengan suara rendah, takut tembok akan mendengarnya. Dan apa keuntungannya bagi sekte ini? Para tetua tidak akan menerima ini begitu saja jika mereka menyadari bahwa Dataran Hitam akan menjadi penerima manfaat terbesar. Dia tertawa dan berkata, keunggulan sekte ini justru terletak pada kenakalan pemuda itu, kepintarannya dalam mengembangkan wilayahnya. Dia melakukan semua itu hanya dengan sumber daya dari wilayah itu. Jadi apa potensinya jika menggunakan sumber daya dari kekaisaran? Para tetua akan melihatnya ketika saatnya tiba, jadi aku tidak mengkhawatirkan mereka. Mendesah, lakukan sesukamu, tapi Maisy akan sangat kecewa. Dia selalu memperjuangkan posisi itu, dan ambisinya bahkan membuatnya membiarkan Minos kecil tumbuh bersama ayahnya di wilayah itu. Jika dia tidak tumbuh dengan ekspektasi seperti itu pada bahunya, dia mungkin tidak membuat pilihan yang sama. Oswald menutup matanya sejenak dan berkata, aku sudah bicara dengannya, dan dia setuju. Mengenai masalah itu, Minos hanyalah seorang anak kecil. Wajar saja, dalam beberapa abad, dia akan melupakannya dan memaafkan ibunya. Kamu benar. Dia menghela nafas dan menyandarkan kepalanya di dada suaminya lagi. Jadi, kamu berniat memberikan Minos kecil sebuah sekte dengan atau tanpa masalah?
Siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum masalah kita saat ini dengan sekte itu berakhir. Maisi memberitahuku bahwa dia sudah memiliki permusuhan dengan sekte pembunuh suci. Jadi, bukankah sempurna untuk memberinya kesempatan untuk berpartisipasi dalam konflik? Dia tertawa, merasakan darahnya memanas saat dia membayangkan pertempuran yang akan dia lakukan di masa depan. Sama seperti Minos, atau lebih tepatnya, pemuda ini mewarisi darah panas kakeknya, pria yang menyukai perasaan bertempur. Oleh karena itu, Oswald tidak merasa bersalah berperang, meskipun dia lebih memilih perdamaian. Dan mengingat apa yang dia ketahui tentang pencapaian Minos, dia yakin cucunya akan dengan senang hati bergabung dengannya dalam menangani sekte itu di masa depan. Ceka, kamu gila. Bagaimana kamu bisa memikirkan hal-hal yang tidak masuk akal seperti itu? Oswald, apakah kamu ingin menyerahkan sekte itu kepada Minos untuk menyelesaikan masalahmu yang belum terselesaikan? Dan tetap saja, membuat seorang anak kecil berjuang demi kami? Darahnya juga memanas. Aku tidak ingin mendengar sepatah kata pun darimu. Kamu akan tidur di sofa malam ini. Dia mendorongnya keluar dari tempat tidur, kesal karena suaminya kurang bersemangat terhadap keluarga mereka. Putri kami hanya bisa mewarisi sisi buruknya bersamamu. Dia berpikir sambil melemparkan sesuatu ke arah suaminya. Kalau saja aku yang menentukan. Aku pasti sudah menculik orang yang menghamili putriku dan memaksanya tinggal di sini. Jika Maisi tidak sekeras kamu, Minos akan tumbuh di sampingku dan bukan di tempat yang malang itu. Di tengah kemarahan istrinya, Oswald tersenyum pahit sebelum menuju ke sofa. Saat kakek dan nenek Minos sedang berdebat, seorang pemuda level 66, dengan rambut dan mata merah seperti darah dan bekas luka vertikal di dahinya, sedang duduk di sebuah kedai kopi di ibu kota Albano. Di tempat banyak orang berkumpul secara berkelompok, ia duduk sendirian di samping jendela besar sambil membaca beberapa informasi di majalah lokal. Dataran Hitam. Ya, sepertinya tempat ini telah menjadi kerajaan besar di wilayah utara. Ia memikirkan artikel yang membahas tentang keingintahuan daerah, yang menampilkan keluarga kerajaan Dataran Hitam di edisi itu. Menarik, saya ingin tahu apakah informasi yang saya dengar baru-baru ini benar? Jika ya, tempat ini jauh lebih baik daripada yang terlihat di majalah-majalah ini. Dia melihat ke jalan di mana bangunan ini berada, memikirkan Dataran Hitam. Tapi tidak ada organisasi lokal besar yang bergerak. Jadi mungkin itu tidak benar. Aku akan menunggu lebih lama lagi untuk memutuskan apakah akan pergi ke sana atau tidak. Dia mengambil keputusan tetapi tiba-tiba teringat sesuatu. Kalau dipikir-pikir, saya rasa saya pernah membaca tentang Minos ini di suatu tempat. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1097 spesialis regional masa depan. Sebulan kemudian, setelah berminggu-minggu sejak panggilan Minos, Adam Snow tiba di kota kering beberapa hari yang lalu. Pada saat itu, dia masih sedikit khawatir tentang apa yang diinginkan Minos, tetapi segera setelah berbicara dengan Raja Dataran Hitam, Raja Salju menghela nafas lega dan bahagia. Minos tidak ingin ada masalah dengannya, tapi justru sebaliknya. Ia ingin memberi Adam kesempatan untuk melaju ke tahap ke-7. Maka, pria itu segera menetap di salah satu hotel setempat dan memulai rutinitas pelatihannya di Menara Budidaya Kota Kering. Menara Budidaya Kota Kering telah berkembang secara dramatis sejak pertumbuhan wilayah luar ibu kota. Lembaga tersebut telah membuka beberapa cabang di kota ini untuk melayani jumlah penduduk yang terus bertambah. Dan dengan ini, lembaga lokal ini telah memiliki lebih dari 57.000 ruang budidaya di ibu kota Dataran Hitam, 5 di antaranya adalah ruang kelas 3 tingkat rendah. Area yang dapat menerima pembudidaya di bawah level 67. Bagaimanapun, saat ini Menara Budidaya Kota Kering dapat menerima 700.000 orang sekaligus. Dari jumlah tersebut, lembaga ini dapat dengan nyaman menampung semua kaisar spiritual di wilayah tersebut dan orang-orang yang berada di puncak tahap ke-6 yang bukan anggota tentara lokal. Karena kemampuan ini, Raja Snow tidak mempunyai masalah untuk mulai menghadiri markas Menara Budidaya Kota Kering, tempat orang terkuat di wilayah tersebut berlatih. Namun tentu saja, ini tidak gratis. Minos memberinya kesempatan besar ini, tapi Raja Salju kaya raya. Jadi, tidak ada alasan baginya untuk tidak membebankan harga rata-rata untuk ruang budidaya itu. Maka, Adam telah berlatih berhari-hari di tempat itu ketika kedua wanita Raja Carline akhirnya tiba di Kota Kering. Kotamu benar-benar luar biasa, Minos. Jade berkomentar kepada pria telanjang yang tergeletak di antara dia dan Lynette saat dia melihat dinding kaca kamar tempat mereka berada, di lantai 10 sebuah hotel di pusat Kota Kering. Karena lokasi utama ruangan itu, meskipun dia berbaring bersama Minos dan Lynette di tempat tidur besar itu, Jade dapat dengan jelas melihat kawasan perkotaan besar yang seolah tak ada habisnya di hadapannya. Mendengar adik haremnya, Lynette mengangguk setuju sambil memijat perut Minos dengan salah satu tangannya dan menatap wajah tampannya. Saya terkejut ketika kami tiba lebih awal. Untuk sesaat, kupikir kita telah meninggalkan wilayah itu dan tiba di kerajaan tingkat tinggi. Tempat ini terlihat sangat indah. Jade melanjutkan pidato adik haremnya.
Selain keindahan kota metropolitan, tingkat penduduknya, serta daya beli lokal, membuatnya semakin mengesankan. Minos tersenyum mendengar pujian keduanya, senang karyanya begitu diapresiasi. Bukan apa-apa, kamu harus menunggu dan melihat seperti apa tempat ini di masa depan, hehe. Kami akan berkembang lebih jauh lagi, dan tingkat kepadatan spiritual lokal akan mencapai titik yang sulit Anda bayangkan. Benar-benar, Jade mengangkat bagian atas tubuhnya untuk melihatnya, membuat payudaranya yang indah berayun ke arah Raja Stuart. Ya, aku serius. Dia memijat salah satu pantatnya dengan satu tangan saat dia mengatakan ini. Setelah tiba di kota kering 1,5 jam yang lalu, Jade dan Lynette dibawa ke hotel ini oleh Minos. Jadi, mereka menghabiskan seluruh waktu di ruangan itu, melakukan sesuatu yang sudah bertahun-tahun tidak sempat mereka lakukan. Mengingat Minos telah naik satu level pada periode ini, dia merasa relatif mudah untuk mendominasi mereka sekarang, setelah mencapai titik ini tanpa mengeluarkan banyak keringat. Namun di sisi lain, dua wanita cantik telanjang di sebelahnya masih bermandikan keringat akibat aktivitas fisik berintensitas tinggi. Bagaimanapun, mereka merasa puas sampai pada tingkat yang mereka pikir tidak mungkin, dan ketika mereka berbicara dengannya, mereka berdua merasa bahwa penantian setiap bulan tidak sia-sia. Dikombinasikan dengan fakta bahwa keduanya telah mengetahui keinginannya untuk membantu mereka naik level, mereka sekarang berada di Cloud 9. Setelah membicarakan keindahan dan masa depan kota kering selama beberapa saat, Jade tiba-tiba menanyakan sesuatu yang lebih serius kepada Minos. Ngomong-ngomong, apakah kamu tidak mengizinkan suami kita datang ke sini? Menurutku dia juga pantas mendapat kesempatan. Meski berselingkuh dari suaminya, Jade tetap menaruh rasa sayang yang besar padanya dan mau tidak mau khawatir akan kemajuan ayah putrinya. Minos melihat ekspresi kekhawatiran di wajah Lynette dan berkata pada mereka berdua. Bukannya aku tidak ingin memberinya kesempatan. Hanya saja aku memutuskan untuk menawarkan ini padamu terlebih dahulu. Dia bisa datang ketika salah satu dari kalian maju dan kembali ke kerajaan akhir. Mendesah. Senang mendengarnya, kata Jade sebelum mencium salah satu pipi Minos, rasa bersalahnya berkurang atas apa yang dia lakukan. Pokoknya, aku tidak sabar untuk maju ke tahap ke-7. Lynette membiarkan kekhawatiran di matanya dan menjadi bersemangat tentang masa depan. Saya ingin tahu seberapa banyak yang akan kami tingkatkan. Tidak seperti Minos, yang masih sangat muda, kami memiliki banyak poin yang perlu ditingkatkan seiring dengan kemajuan. Lynette, aku yakin kamu akan terlihat lebih cantik daripada saat kamu masih di masa jayanya. Jade mengedipkan mata padanya lalu menggunakan salah satu tangannya untuk menekan paha Lynette di atas selangkangan Minos. Namun keduanya kelelahan karena monster bernama Minos, sehingga mereka tidak dapat melanjutkan petualangannya. Makanya, tak butuh waktu lama bagi ketiganya untuk meninggalkan tempat tidur tersebut, membersihkan diri, lalu mengenakan pakaian yang pantas. Saat mereka melakukan itu, Minos bertanya kepada mereka, bagaimana kerajaan akhir? Apakah Anda membuat kemajuan selama periode ini? Saya harus mengatakan bahwa wilayah lainnya telah meningkat pesat. Ya, Lynette mulai berbicara. Setelah kemerdekaan dataran hitam, banyak hal yang berubah di kawasan ini, dan tidak ada negara bagian yang bebas dari kebutuhan tertentu. Oleh karena itu, negara kita menjalani banyak investasi dari masing-masing keluarga kuat yang tersisa, dan semua organisasi memungkinkan bawahannya mempelajari teknik tingkat hitam. Kami telah banyak meniru keputusan Anda untuk kota kering, yang telah menurunkan keuntungan kami namun telah membawa banyak hasil dalam hal meningkatkan level masyarakat kami. Setelah Lynette selesai mengatakan itu, Jade berkata, karena tindakan ini, jumlah raja spiritual di keluarga kami yang sebelumnya berjumlah 2 digit kini telah melampaui 3. Sebaliknya, jumlah pembudidaya tahap 6 di seluruh negara bagian, meningkat hampir 2 kali lipat dalam 4 tahun itu. Semua karena tindakanmu, Minos. Dia berbalik untuk melihatnya setelah dia selesai mengancingkan pakaiannya. Sangat bagus. Pemuda berambut coklat yang duduk di kursi berlengan berkomentar puas. Rasa ingin tahu muncul di benaknya. Dan dia bertanya pada Jade, ngomong-ngomong, apakah kamu sudah mendengar kabar dari Kara? Bagaimana kabarnya? Jade tersenyum ketika dia memikirkan putrinya dan menjawab. Dia baik-baik saja. Kara masih berada di Flaming Empire, dan kekuatannya sudah mencapai level 57. Jadi kemungkinan besar dia akan melewati ibunya dalam beberapa tahun, hehe. Oh, itu tidak buruk sama sekali. Dia pasti telah mencapai reputasi yang baik di antara para murid dalam jangkauan kekuatannya hingga telah mencapai level itu. Minos memuji ketika dia mengingat si rambut merah itu. Aku ingin tahu kapan aku akan bertemu dengannya lagi. Omong-omong, bisakah kita berangkat? Saya akan memperkenalkan Anda ke tempat Anda akan berlatih mulai hari ini dan kemudian melanjutkan bisnis lokal saya. Oke, keduanya setuju secara bersamaan. Lynette kemudian merasakan wajahnya memanas tetapi mau tidak mau menanyakan hal yang sudah jelas, kapan kita akan melakukan ini lagi? Minos tertawa dan berkata, seminggu sekali, aku akan menemuimu di sini pada waktu yang sama seperti hari ini. Bolehkah?
Keduanya mengangguk karena mereka berpikir ini akan menjadi waktu yang cukup untuk fokus pada latihan mereka dan memulihkan diri dari tindakan hari ini. Mereka tidak seperti Ruth dan Abby, yang bisa mengimbangi kecepatan Minos. Ngomong-ngomong soal kultivasi, menurutmu berapa lama waktu yang kita perlukan untuk maju, Minos? Lynette menanyainya tak lama setelah mereka tiba di depan gedung menara budidaya kota kering. Itu tergantung pada Anda. Jika apa yang menghambat Anda hanyalah masalah kekurangan energi, maka Anda dapat melanjutkannya hari ini. Namun jika Anda perlu meningkatkan pemahaman Anda tentang hukum alam, mungkin diperlukan waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan. Itu. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1098 Keadilan Buta Minos 1. Semua itu, Lynette bertanya dengan heran. Dia kemudian menoleh ke Jade, prihatin. Apa yang akan kita lakukan terhadap suami kita? Dia akan khawatir jika kita tinggal di sini terlalu lama. Jade mengangguk ketika dia memikirkan sesuatu. Mari kita kirim burung gagak ke Mirabella dengan pesan yang memperingatkan dia tentang situasi kita. Saya yakin dia akan mengerti dan tidak gelisah, tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Minos kemudian membantu mereka menyampaikan pesan kepada seorang prajurit angkatan darat untuk mengirimkan benda seperti itu melalui burung gagak ke ibu kota kerajaan akhir. Mereka kemudian mengucapkan selamat tinggal, dan Minos kembali ke istananya bersama para prajurit pengawal kerajaannya. Di antara mereka, Miriam memperhatikan pemimpin mereka dengan mata penuh tekad, menunggu kemajuannya. Sebentar lagi, aku akan melewati keduanya dan bisa melayani Minos dengan semua yang kumiliki lagi. Dia melihat ke arah para wanita yang memasuki menara budidaya, merasa sedikit iri. Namun bertekad untuk melampaui keduanya. Lain kali, kuharap aku tidak perlu berdiri di luar menunggu. Sementara itu, Jade dan Lynette berjalan ke lantai 6 menara budidaya. Di mana mereka segera menemukan koridor dengan 5 ruang budidaya kelas 3 tingkat rendah di tempat ini. Mereka kemudian menelan kegugupan mereka dan memasuki ruangan tempat mereka ditugaskan di resepsi, dengan cepat bertemu dengan beberapa kenalan dan orang asing lainnya. Adam, Jade melihat lelaki tua itu meminum air dari botol kaca, dengan ekspresi energi di wajahnya, meskipun dia banyak berkeringat karena latihannya. Jade, Lynette, Minos juga meneleponmu. Dia melihat dua wanita cantik berdiri di samping pintu masuk ruang budidaya besar itu. Di sisi lain, ketika mereka mengenali satu sama lain, 6 orang lainnya di tempat itu, yang tidak sedang bermeditasi pada saat itu, melirik sejenak ke arah mereka berdua. Semuanya berada di level 59, merupakan kelompok orang di luar pasukan Minos yang memiliki peluang tertinggi untuk menjadi kaisar spiritual di wilayah ini dalam beberapa bulan mendatang. Di antaranya adalah David Parkinson, ayah Brock, mantan suami Celeste, Archer Miller, beberapa individu dari Stone Island, dan pengikut lain dari House Stuart. Itulah Ratu Kerajaan Akhir, David berpikir dalam hati sambil memandang ke arah wanita yang relatif muda, berambut hitam, wanita cantik berlekuk dengan pantat bulat yang bagus. Sayang sekali Jade menikah dengan Raja Carline. Kalau tidak, aku akan mencoba mendekatinya. Pipinya sedikit menghangat saat dia melihat kecantikan itu. Di sisi lain, tetua-tua yang pertama kali datang dari markas besar keluarga Miller ke kota kering bertahun-tahun yang lalu memandang para pendatang baru dengan sesuatu yang berbeda dalam pikirannya. Jadi, Minos sedang meningkatkan kekuatan di wilayah tersebut kan? Sepertinya kita menghadapi bahaya yang tak tertandingi. Setelah beberapa saat, Jade dan Lynette menyapa semua orang di sana. Melihat betapa mereka dirugikan dibandingkan sekutu terdekat Minos. Hampir tidak ada satupun dari orang-orang ini yang relevan di kawasan ini beberapa tahun yang lalu, tapi sekarang mereka semua mendekati level kita. Jade memperhatikan orang-orang itu, merasa takut dengan peningkatan kekuatan yang bisa dipromosikan Minos pada bawahannya. Lynette kemudian melihat sorot mata adik haremnya dan berkata dengan suara rendah. Kita harus menemukan cara untuk memasukkan sebanyak mungkin anggota keluarga kita ke dalam Black Plain Army. Ya, saat kelompok pertama tiba di sini, kami akan menjaga mereka dengan baik. 6. Ide bagus. Saat mereka bersiap untuk mulai berkultivasi, Adam telah mengetahui apa yang ada dalam pikiran mereka dan berencana melakukan hal yang sama. Saya ingin pensiun dan menjalani tahun-tahun terakhir saya dengan damai. Namun dengan kemajuan ini, saya akan segera memiliki kesempatan untuk mencapainya. Dan dengan masa depan yang kacau di kawasan ini, saya harus kembali berjuang untuk memperkuat keluarga saya. Generasi yang lebih tua mungkin tidak akan mampu mengimbangi bakat dari Dataran Hitam. Jadi saya hanya bisa berinvestasi pada generasi muda di keluarga saya. Hari-hari terus berlalu dengan damai di kota kering, dengan semakin banyak orang yang berdatangan setiap hari. Tidak hanya migrasi regional yang terus berlanjut, tetapi para talenta dari organisasi-organisasi besar pun pindah ke Dataran Hitam untuk berpartisipasi dalam turnamennya. Bahkan beberapa di antaranya telah mencapai ibu kota negara bagian ini. Demikian pula halnya dengan mereka yang dikirim oleh kekuatan Pulau Batu dan beberapa kekuatan Kerajaan Brown, dua negara bagian yang paling dekat dengan ibu kota Minos.
Di saat yang sama, wisatawan khas daerah di kota ini pun semakin sering berkunjung ke sana. Bagaimanapun, turnamen seperti yang diadakan oleh Sekte Flaming Empire menarik pesaing, pemirsa, dan organisasi yang tertarik pada orang-orang berbakat. Tidak semua peserta dalam ajang tersebut lulus ujian, namun banyak kultivator nakal yang muncul di ajang tersebut. Dengan kata lain, ini adalah kesempatan bagi keluarga-keluarga dari seluruh wilayah untuk merekrut lebih banyak orang ke pihak mereka. Jadi, hotel-hotel di kota kering bahkan di kota-kota sabuk ibu kota sudah penuh. Dengan banyak wisatawan yang datang dari seluruh penjuru wilayah ini, area di luar kubah pertahanan ibu kota, di salah satu alun-alun setempat, terdapat antrean turis yang menunggu untuk melihat konser musik di teater umum kecil, di mana setiap 2 jam, penontonnya bergantian, memberi ruang bagi lebih banyak orang. Di tempat ini, seorang pemuda berpakaian bangsawan dan berpenampilan percaya diri berdiri di samping kelompoknya, menunggu gilirannya. Brengsek, ada apa dengan tempat ini? Kenapa orang sepertiku harus menunggu di belakang orang biasa seperti mereka? Dia berkata dengan tidak sabar, sambil menunjuk jarinya dari sisi ke sisi saat dia berbicara kepada kelompoknya. Hei, kamu, redneck, kenapa kamu tidak keluar dari barisan dan memberiku tempat dudukmu? Hei, Gary, hentikan ini. Seorang wanita muda berambut hitam mengatakan ini sambil mencoba menggunakan tangannya untuk menurunkan lengan teman satu grupnya. Apakah kamu tidak tahu bahwa kamu dapat menimbulkan masalah bagi kami semua jika kamu berperilaku buruk di sini? Ceka, apakah kamu percaya itu? Dia melihat ke arah rekannya dan kemudian ketiga orang lainnya di kelompoknya. Semuanya berada di sana untuk menonton turnamen dataran hitam atas nama Asosiasi Master Arai dari Kerajaan Akhir. Dia melanjutkan, dataran hitam mempunyai aturan-aturan kecil yang lucu, tapi itu hanya di permukaan saja. Apakah menurutmu penduduk setempat akan menghukum putra seorang master susunan tingkat tinggi kelas 2 sepertiku? Dia kemudian melihat lagi ke arah orang sebelumnya, yang berdiri di dekat awal barisan, dan berkata, ayolah, orang biasa sepertimu akan rugi jika menunggu beberapa jam lebih lama? Dengan bakatmu yang buruk, aku yakin mendengarkan konser musik tidak akan ada bedanya. Apa katamu, celaka? Pria sederhana dengan pakaian biasa mengatakan ini dengan marah. Kamu memanggilku apa, serangga? Aku menantangmu untuk mengatakan itu lagi. Pria muda itu berteriak pada orang itu, yang sudah keluar dari barisan untuk bisa melihat lebih baik orang yang tidak mengerti dengan siapa dia berbicara. Pada saat yang sama, 2 teman satu grup Gary berjalan menjauh dari sana, merasakan bahwa segala sesuatunya tidak akan berakhir baik jika mereka tetap dekat dengan orang sombong itu. Pemuda lain dalam kelompok itu kemudian berkata, si beli, apa yang harus kita lakukan? Gary lebih kuat dari kita, jadi kita tidak akan bisa menghentikannya jika dia memutuskan melakukan hal bodoh. Wanita sebelumnya mengerutkan kening dan melihat beberapa polisi sudah mengawasi ke arah mereka. Sekarang sudah terlambat. Jika kita terlibat, kita bisa terlibat dalam apapun yang dia lakukan. Jadi, ayo pergi saja. Pria sebelumnya memandang Gary dan berkata dengan nada menghina. Kamu adalah... Namun sebelum orang itu berani mengumpatnya, Gary telah mencengkram leher pria tersebut dan melemparkannya, menyebabkan dia menabrak beberapa tanaman di sekitar, menghancurkan sebagian bunga di sana. Melihat hal tersebut, petugas polisi berlari ke arah Gary, kata salah satu dari mereka. Angkat tanganmu dan turun ke tanah. Apa? Gary memandang ketiga pria yang berpakaian serupa dan tertawa. Ada apa? Pertunjukan. Pria ini membuatku kesal. Apa salahnya aku memberinya pelajaran? Kami tidak akan mengulanginya lagi. Lakukan apa yang kita perintahkan. Atau terima konsekuensinya. Pemimpin kelompok kecil petugas polisi dari patroli setempat berkata dengan sungguh-sungguh. Sekelompok redneck. Tahukah kamu siapa aku? Bangkitnya Dataran Hitam bab 1099 Keadilan Buta -2. Ketika Gary menolak perintah petugas polisi setempat, ketiga orang tersebut bersiap untuk melompat ke arahnya dan memaksanya jatuh ke tanah. Dia baru saja melakukan 2 pelanggaran dengan melemparkan orang sebelumnya, dan dengan pembangkangannya. Tidak ada alasan bagi para petugas untuk memberinya kesempatan untuk mengikuti mereka berjalan kaki ke pengadilan. Melihat bahwa mereka akan bertindak melawannya, Gary mengeluarkan senjatanya dari cincin spasialnya, siap memperjuangkan kebebasannya melawan orang-orang bodoh yang mengira dia adalah orang biasa. Aku ingin melihat apa yang bisa kalian lakukan sebagai orang lemah. Aku punya keluarga besar yang mendukungku. Tapi kalian hanyalah bawahan. Dia tertawa sambil menebaskan pedangnya ke arah petugas polisi yang memegang tali yang terlihat seperti logam. Ketika warga kota kering di pinggiran kawasan itu melihat hal ini, beberapa orang mulai menggelengkan kepala tidak setuju, sudah membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Baru-baru ini, tidak hanya dalam 4 tahun terakhir tetapi bahkan sebelum perang kemerdekaan di Dataran Hitam, pembangkangan, kejahatan kecil-kecilan, dan pelanggaran ringan lokal terjadi di kota kering. Sejak selesainya pembangunan penjara setempat, tempat itu seringkali selalu dihuni oleh beberapa warga karena pelanggaran yang dilakukan beberapa orang.
Selain itu, dengan kemerdekaan negara bagian ini dan kedatangan turis, kadang-kadang, seseorang seperti Gary, yang mengira dia ada di rumahnya, akan muncul dan kemudian bertindak melawan hukum setempat. Karena itu, banyak warga ibu kota Minos yang menyaksikan nasib masyarakat yang mengabaikan hukum setempat. Mereka bisa jadi anak-anak dari keluarga bangsawan besar, saudagar kaya, atau bahkan anak yatim piatu yang tidak punya tempat untuk disebut rumah. Setiap orang yang melanggar peraturan setempat akan menderita hukuman mulai dari beberapa hari penjara hingga hukuman mati. Dan melihat orang ini bertindak melawan anggota pasukan lokal. Banyak orang di sana sudah tahu apa yang akan terjadi pada Gary. Bodoh. Anda akan sangat menyesali keputusan bodoh ini. Seorang wanita parubaya menyaksikan Gary berjuang melawan 3 petugas polisi sambil mengingat hukum dan hukuman setempat. Pelanggaran, menolak penahanan dan melawan agen pemerintah ketika mereka menjalankan tugasnya. Hukuman, 3 tahun penjara, 100.000 kristal kualitas rendah. Bekerja di ladang pertanian selama 5 tahun tanpa bayaran. Dan melepaskan hak untuk bersaing memperebutkan tempat di organisasi lokal. Setelah beberapa saat berjuang di tengah kerumunan orang yang menunggu konser musik di alun-alun tersebut. Gary melihat 2 dari 3 petugas polisi tergeletak di tanah, dengan beberapa luka di sekujur tubuh. Itu agar kamu mengetahui di mana kamu berada. Dia tertawa ketika melihat keduanya mengerang kesakitan sementara yang ketiga berlutut, bernapas dengan tergesa-gesa. Namun ketika Gary perlahan-lahan menjauh dari orang-orang itu untuk kembali ke barisan. Seorang pria yang mengenakan baju besi tentara melompat turun dari atap terdekat dan mendarat di samping orang-orang itu. Melihat lambang letnan di dada kiri orang tersebut, warga akhirnya mulai saling bergumam menunggu penyelesaian konflik. Pertunjukannya sudah selesai. Aku ingin tahu dari mana orang bodoh ini berasal. Apakah dia datang ke kota kering hanya untuk menghabiskan beberapa tahun penjara dan membayar puluhan ribu kristal kepada pemerintah? Itu pasti salah satu dari orang-orang idiot arogan yang bergantung pada keluarga mereka dalam segala hal yang mereka lakukan. Orang seperti itu pantas menderita. Mendengar beberapa komentar dari masyarakat sekitar, Gary mengerutkan kening dan merasa marah. Namun di bawah tatapan raja spiritual yang mendekatinya, dia memutuskan untuk tidak terlalu memperhatikan orang-orang ini. Kamu cukup berani, ya? Tapi lalu kenapa? Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Prajurit level 53 mendekati orang itu dengan tenang, mengitari sekeliling dan tersenyum. Melihat nama yang tertulis di armor orang itu, Gary berpikir sejenak dan berkata, Senior Neal, orang-orang ini mencoba melawanku, jadi aku membela diri. Apa yang salah dengan itu? Ada apa dengan itu? Ini adalah petugas polisi dari kota kering, dari pasukan terpenting polisi dataran hitam. Anda melakukan kejahatan serius dengan mengangkat senjata melawan mereka, kata mantan suami Brock, sesaat sebelum memberitahu Gary tentang sebagian hukuman yang akan dia jalani. Aku harap kamu tidak punya istri. Kalau tidak, itu akan menjadi 3 tahun yang panjang baginya. Itu jika dia memiliki kesabaran untuk menunggumu. Apa, maksudmu kamu akan menahanku di sini selama 3 tahun? Tahukah kamu siapa aku? Tidak, Neal tersenyum. Siapa kamu? Saya adalah putra Winton Parham, salah satu ahli susunan terhebat di wilayah ini. Gary berkata dengan bangga, kalau begitu, lupakan apa yang terjadi di sini karena aku tidak akan dipenjara di tempat ini. Aku juga tidak kenal orang ini. Mungkinkah apakah dia lebih penting daripada raja daerah? Neal memandang sekeliling dan tersenyum, melihat semua orang di sana mengangguk tidak. Sayang sekali, karena meskipun raja daerah melakukan kejahatanmu, dia tetap akan ditangkap dan harus menerima hukuman penuh. Neal menjentikkan jarinya dan mulai mendekati Gary, menyebabkan pemuda itu berkeringat dingin saat dia mundur. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Aku satu-satunya putra raja spiritual tingkat tinggi. Kamu tidak tahu apa yang bisa terjadi padamu jika sesuatu terjadi padaku. Gary berteriak gugup ketika dia melihat sekeliling untuk mencari orang-orang di kelompoknya. Si beli, katakan padanya apa yang akan terjadi padanya jika terjadi sesuatu padaku. Namun teman satu grupnya hanya bersembunyi di tengah kerumunan, meninggalkan orang tersebut berbicara sendiri. Kamu terlalu mengandalkan kekuatan orang lain ya? Neal membuat ekspresi serius sebelum memutuskan untuk bertindak. Kalau begitu biarkan aku mengajarimu sesuatu. Kekuatan. Dia meninju perut pelaku dengan cukup keras hingga membuat Gary menangis kesakitan, namun tidak sampai membahayakan nyawanya. Ayahmu tidak ada di sini. Kekuatan. Keluargamu tidak ada di sini. Kekuatan. Bahkan jika ayahmu ada di sini, dia akan melihatmu dipukuli, atau dia akan dipukuli bersamamu. Kekuatan. Setelah menghajar pelaku selama lebih dari 10 menit dan menunjukkan kepada wisatawan lain di tempat itu apa jadinya jika ada di antara mereka yang mengacungkan senjata ke agen pemerintah. Neal akhirnya menyelesaikan tugasnya. Dia melihat ke arah petugas polisi, yang kondisinya tampak lebih baik dari ketiganya, dan berkata, laporkan apa yang terjadi di sini kepada atasanmu dan kemudian pergi ke rumah sakit.
"Ya, Letnan," ucapnya sebelum membantu teman-temannya. Setelah itu, Neal mengambil tubuh Gary yang tak sadarkan diri dari tanah dan meletakkannya di punggungnya, berniat meninggalkan area itu untuk mengirim orang tersebut ke penjara. "Letnan, bolehkah saya mengajukan pertanyaan?" Sebuah suara wanita terdengar dari kerumunan. "Apa yang kamu inginkan?" Neal menoleh ke salah satu wanita di kelompok Gary. Apa yang akan terjadi padanya? Dia menolak penahanan dan bertindak melawan petugas polisi setempat. Selain itu, dia ikut serta dalam perkelahian dan menghancurkan properti umum. Akibatnya, dia akan dipenjara lebih dari 3 tahun, dan bekerja beberapa tahun lagi di ladang setempat. Dan membayar denda yang besar. Dia melihat kekhawatiran di wajah wanita itu dan tertawa. "Jangan khawatir, jika dia tidak memiliki sumber daya, kami akan mengirim seseorang untuk menjemput keluarganya. Anda tidak perlu khawatir menanggung biaya rekan setim Anda." Mendengar itu, anggota kelompok Gary menyaksikan Neal menghilang ke tengah kerumunan sementara para turis di sekitar terus membuka mulut karena takjub. Seperti yang dikatakan semua orang, dataran hitam memiliki sistem peradilan buta yang tidak peduli dari mana pelakunya berasal. Seseorang tidak boleh terlalu berhati-hati di tempat ini. Kita tidak bisa mengambil risiko hanya karena masa lalu kita. Orang-orang di sini menantang. Komentar terus mengalir di area itu ketika anak-anak muda yang akan berkompetisi di turnamen Blackline lewat dan mengetahui lebih banyak tentang tempat ini. Bangkitnya dataran hitam bab 1100. Dia menderita untuk kita. "Apakah kamu melihat ini?" Seorang wanita muda berpenampilan dingin namun sangat mulia bertanya kepada 5 orang dalam kelompoknya saat mereka berjalan menuju hotel setempat. "Benar-benar sulit dipercaya. Aku tidak mengira para bangsawan diperlakukan seperti itu di sini." Sepertinya rumor itu memang benar. Pemerintah daerah tidak memberikan preferensi. Setiap pelanggar peraturan daerah harus membayar perbuatannya. Seorang pemuda jangkung dan berotot berkomentar kepada teman-temannya. "Aku senang kita melihat semua ini terjadi tepat di depan kita. Sekarang setidaknya kita tahu lebih banyak tentang batasan kita." Seorang gadis yang tampaknya berusia 14 tahun berkomentar, ketika pipinya dengan bekas masa kecilnya bergoyang. Salah satu pengawal kelompok ini kemudian tertawa. "Kita harus berterima kasih kepada orang itu karena telah mengorbankan dirinya atas nama semua pendatang baru di kota kering. Orang yang baik sekali. Dia membantu kita semua untuk menguji kekuatan lokal." Para penjaga tertawa satu sama lain, puas karena setidaknya dengan kejadian itu tidak ada tuan muda atau simpanan mereka yang akan melakukan kesalahan yang juga akan membahayakan mereka. Jika raja pun harus mematuhi hukum setempat, maka pengawal seperti mereka tidak akan luput dari pukulan hebat seperti yang dilakukan Gary jika salah satu bos mereka melakukan tindakan bodoh. Karena itu, mereka bersyukur bahwa talenta-talenta muda dari kerajaan salju itu telah melihat pemukulan Gary. "Yang mulia, apa pendapat Anda tentang hal itu? Bukankah berlebihan apa yang dilakukan penduduk setempat ini? Saya rasa hak istimewa tertentu tidaklah buruk." Seorang wanita muda berkomentar kepada wanita cantik berambut pirang yang memimpin kelompok mereka. Setelah mendengar itu, Misty, yang datang dari kerajaan salju bersama kelompok keluarga salju, mau tidak mau menggelengkan kepalanya secara negatif. "Maria, jangan bicara omong kosong seperti itu. Yang mulia Minos Stuart bijaksana dan tahu apa yang dia lakukan. Jika dia menginginkan keadilan buta di wilayahnya, maka dia benar. Tetapi, bagaimana pendapat Anda, Yang Mulia?" Misty mengeluarkan suara "huh" dan menutup matanya. "Siapa yang memiliki kaisar spiritual? Kita yang telah mengikuti hak istimewa itu selama puluhan ribu tahun atau dia, yang berusia kurang dari 30 tahun? Itu." Maria memerah karena malu memikirkan hal ini, masih sedikit tidak yakin bahwa Misty akan setuju dengan kepemimpinan Minos secara membabi buta tanpa pertanyaan. Itu pasti karena ketakutan semua ahli keluarga terhadap Minos Stuart. Maria merenung tetapi mau tidak mau melihat logika di balik pembenaran Misty. Bagaimanapun, tempat ini lebih baik dari wilayah lain dalam segala hal. Jadi, mungkin mengurangi beberapa hak istimewa bukanlah hal yang buruk. Sementara wanita muda yang ada di sana untuk berkompetisi di turnamen Blackline dengan talenta keluarga Snow lainnya mengubah. Misty memikirkan tentang Minos. Akhirnya aku bisa bertemu dengan pria tangguh dan berani itu. Aku ingin tahu bagaimana kabarnya. Kudengar dia sudah bertahun-tahun tidak meninggalkan kota kering. Itu mungkin karena masalah regional saat ini. Dia merenung sambil mengambil kesempatan untuk mengamati lingkungan sekitar area umum ibu kota. 3 hari kemudian, kelompok Misty sudah menemukan tempat di kota ini dan mulai menjalani rutinitas latihan intensif untuk turnamen yang akan berlangsung beberapa minggu lagi. Pada saat yang sama, Adam telah menerima berita tentang kedatangan anak-anak muda ini dan berupaya keras untuk menyediakan sumber daya terbaik yang mampu ia berikan kepada mereka. Tidak hanya itu, ia memutuskan untuk melatih anak-anak muda tersebut selama beberapa waktu istirahat latihannya. Oleh karena itu, saat ini ia sudah menasihati para pemuda yang diutus oleh keluarganya di salah satu cabang menara budidaya setempat.
Di sisi lain, saat orang-orang itu berlatih keras, Misty telah mendapat izin untuk memasuki inti kota kering, tempat dia berjalan sampai ke istana kerajaan tanpa penundaan. Ada begitu banyak aura kuat di area sekitar. Dia memikirkan hal ini saat Lizzie mengantarnya ke aula singgasana kerajaan. Setelah menyadari bahwa ada dua kaisar spiritual di area yang akan dia masuki, Misty menelan ludahnya, penasaran ingin mengetahui apakah salah satu dari mereka adalah Minos. Namun keraguannya tidak bertahan lama ketika akhirnya Lizzie mengenalkannya pada Minos di tempat di mana beberapa pengawal kerajaan ditempatkan. Misty, calon ratu kerajaan salju, istri Ambrose Snow, ada di sini untuk mengunjungi Yang Mulia. Adik Peter berkata sambil membuat pernyataan formal untuk Minos. Minos mengangguk saat melihat wanita cantik itu, tertarik dengan apa yang diinginkannya darinya. Di sisi lain, Misty memiliki senyum ramah di wajahnya, tidak terlalu terkejut saat menyadari bahwa Minos sudah berada di level 60 tetapi cukup terkesan dengan seberapa banyak peningkatan fisiknya. Dia tampan sebelumnya, tapi sekarang, Yang Mulia, dia berkata dengan suara rendah, berjalan menuju tangga yang memisahkan dia dan Minos. Saat dia melakukannya, setiap pengawal kerajaan bergerak melawannya, mengarahkan senjata mereka ke titik-titik vital Misty saat mereka mengeluarkan tekanan kultivasi padanya. Minos lalu mengangkat salah satu tangannya, membiarkannya terus ke arahnya. Dengan itu, para penjaga sebelumnya kembali ke tempat mereka seolah-olah tidak terjadi apa-apa, sementara Misty berkeringat dingin, terkejut dengan ketakutan yang dia alami. Seorang kaisar spiritual bertugas sebagai penjaga? Itu terlalu mencolok. Untungnya aku relatif tenang, kalau tidak aku tidak akan sanggup menjalaninya. Dia merasakan jantungnya berdebar kencang. Setelah mendekati Minos, dia mendengarkan. Apakah ada yang ingin kamu katakan padaku? Meneguk, Yang Mulia, saya di sini untuk melaporkan semua yang telah saya lakukan atas nama Dataran Hitam dalam beberapa tahun terakhir. Wajahnya memerah. Saya telah berusaha keras untuk mengikuti kata-kata Anda sebelumnya. Oh, jadi, kamu ingin diberi imbalan ya? Dia tertawa. Tidak, bukan itu. Sebaliknya, saya dengan senang hati membantu Yang Mulia membangun kekuasaan Anda. Jadi, kamu tidak menginginkan apapun? Dia membuang muka dan berkata dengan lembut. Jika saya memenangkan sesuatu, menurut saya itu tidak buruk. Minos tertawa mendengar kata-kata itu dan memberi isyarat agar semua orang meninggalkan aula tahta kerajaan. Setelah beberapa saat, mereka sendirian, dengan Minos duduk di singgasananya dan Misty di salah satu anak tangga yang berjarak 5 meter dari raja. Datang mendekat, ucapnya dengan nada berwibawa, segera dituruti. Berlutut, Misty melakukan apa yang dia katakan tanpa ragu-ragu, akhirnya berlutut tepat di depannya, dari sana dia bisa mencium aroma maskulin Minos. Melihat wajahnya di antara kedua kakinya, Minos menyipitkan matanya dan bertanya. Kamu tidak perlu memberitahuku apa yang kamu lakukan. Aku tahu tentang usahamu, namun, aku punya pertanyaan. Saya akan menjawab apapun, Yang Mulia. Mengapa kau melakukan ini? Aku membunuh suami pertamamu dan kemudian saudara iparmu, yang sepertinya berselingkuh denganmu. Dan sekarang, kamu menikah dengan Ambrose, seorang raja di wilayah kami. Namun, bahkan tanpa peluang sedikit pun menjadi istriku, kamu masih ingin melakukan ini? Kenapa? Dia melihat ke bawah dan mulai menjawabnya. Saya tahu saya menyedihkan, Yang Mulia, tapi saya tidak bisa berhenti memikirkan Anda. Kamu membunuh suami pertamaku, tapi itu terjadi bertahun-tahun yang lalu, dan entah bagaimana aku menghabiskan lebih banyak waktu memikirkanmu daripada dia. Dia merasa malu, tapi dia tulus. Selebihnya, aku sangat menyayangi Ambrose. Dia membantuku saat aku paling membutuhkannya, jadi aku menyerahkan diriku padanya, dan di masa depan, aku akan memberinya sebuah keluarga. Tapi aku tidak mencintainya. Dia kemudian menatap wajah Minos. Saya juga tidak tertarik padanya, tidak 1% pun dari apa yang saya rasakan pada Yang Mulia. Oh, Minos memberi isyarat tangan, menyuruhnya mendekat. Melihat hal ini, dia terus berlutut namun akhirnya sebagian tubuhnya bertumpu pada kaki Minos dan wajahnya beberapa inci dari selangkangannya. Sedangkan Yang Mulia, saya tidak mengharapkan apapun selain kesempatan untuk dapat memuaskan Anda, sekalipun. Aku tahu aku tidak punya kesempatan menjadi bagian dari haremmu. Dia menelan ludahnya saat menyadari bahwa Minos sepertinya tertarik padanya. Baiklah, lakukan sesuai keinginanmu. Minos menatapnya dengan senyum berani di wajahnya tepat sebelum dia melihatnya dengan cepat melepas celana dalamnya dan memulai ibadahnya.